wabarakatuh. Hai semua, nama saya Muhammad Hafiz Gadri dan saya merupakan mahasiswa dari Universitas Tanjung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Hubungan Internasional. Nah, pada pembahasan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai militer dan politik nasional. Nah, seperti apa pembahasannya bisa mari kita lihat seksama slide presentasi kali ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan militer dan politik yang ada di negara Arab Saudi. Nah, untuk infografis singkat tentang negara Saudi, di sini seperti yang bisa dilihat, bahwasanya negara Arab Saudi secara resmi itu dikenal sebagai Kerajaan Arab Saudi. Jadi biasanya orang-orang itu menyebut negara Arab Saudi ini sebagai kerajaan. Dan di sini bisa dilihat dalam bahasa Arabnya yaitu Mamlakatul Arabiyah As-Saudiyah, yang mana negara Arab Saudi ini merupakan sebuah negara Arab yang berada di Asia Barat, yang mana dia ini mencakup hampir keseluruhan wilayah semenanjung Arab dengan luas wilayah itu sekitaran 2.150.000 km. Nah, Arab Saudi ini secara geografis itu merupakan sebuah negara terbesar kelima di Asia dan juga merupakan negara terbesar kedua di dunia Arab setelah Aljazair. Arab Saudi ini berbatasan langsung dengan negara Yordania dan Irak di daerah utara. Di daerah timur laut di situ ada Kuwait, di daerah di daerah timur laut itu ada Kuwait. Untuk di daerah timur di situ ada Qatar, Bahrain dan Uni Emirat Arab atau yang berpusat di Doha. Dan juga di daerah tenggara itu ada negara Oman dan Yaman di bagian selatan. Nah, negara Arab Saudi ini terpisah dengan Palestina dan Mesir yang terpisahnya mereka itu disebabkan ada pembatasan oleh sebuah teluk yang disebut Teluk Aqaba. Negara ini adalah satu-satunya negara yang memiliki dua pesisir penting, yakni Laut Merah dan Teluk Persia. Dan sebagian besar wilayah Arab Saudi ini wilayahnya bisa dibilang ya gurun lah gitu. Karena daerah Arab itu biasanya tuh ya padang pasir, agak sedikit gersang gitu. Nah, di bawahnya bisa dilihat wilayah Arab Saudi modern ini terdiri dari 4 distrik bersejarah yang berbeda. Yang pertama adalah distrik Hijaz, yang kedua adalah distrik Najd, dan ketiga itu ada distrik Al-Aqsa dan distrik Asil. Yang mana keempat distrik tersebut itu awalnya tuh terpisah hingga pada tahun 1932 keempat distrik ini dipersatukan oleh Ibnu Saud dalam serangkaian penaklukan yang dimulai pada 1902 dengan ibu kotanya di Riyadh. Nah, intinya awalnya negara Arab Saudi ini mereka awalnya sebelum itu masih berupa keempat distrik yang terpecah belah sehingga pada zaman Ibnu Saud keempat distrik ini digabung jadi satu sehingga menjadi Saudi Arabia yang kita kenal sekarang. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari segi militernya, yang itu tentang angkatan bersenjata Arab Saudi atau biasa disebut SAF. Tulisannya SAF, tapi saya sebut SAF biar lebih gampang. Nah, angkatan ini kalau dalam bahasa Arabnya disebut Al-Quwat Al-Musallaha As-Saudiyah seperti yang bisa dari konteks Arab, atau juga dikenal sebagai angkatan bersenjata kerajaan Saudi ini. Nah, SAF ini merupakan sebuah kumpulan dari kelima angkatan pokok dari kerajaan Arab Saudi ini. Jadi SAF dia terdiri dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan juga dan duanya adalah pertahanan udara kerajaan Saudi dan pasukan rudal strategis. Rudal strategis ini saya kurang tahu kayak gimana, tapi intinya mungkin macam kayak semacam serangan peluncuran rudal gitulah. Nah, dari 5 angkatan bersenjata tersebut mereka termasuk di antara 8 pasukan militer Arab Saudi. Yang sisanya yang lainnya itu termasuk Garda Nasional Kerajaan Saudi yang itu di bawah kendali administratif Kementerian Garda Nasional,
resimen Garda Kerajaan Saudi, dan Garda Perbatasan Kerajaan Saudi. Oke, kita akan langsung melihat sejarah terbentuknya SAF ini. Nah, SAF ini awal terbentuknya itu didirikan pada tahun 1926 oleh Raja Abdul Aziz As-Saud setelah berhasil menyatukan wilayah-wilayah keempat distrik tadi yang tadi disebutkan di poin pertama. Nah, awalnya angkatan bersenjata ini dibentuk dari milisi suku-suku yang setia kepada Raja Abdul Aziz, yang juga menjadi tulang punggung militernya dalam upaya penyatuan. Tahap awalnya nih ya masih terbatas, kurang terorganisir pada zamannya. Nah, seiring berkembangnya waktu sampai ditemukan minyak di wilayah Arab Saudi pada tahun 1930-an, negara ini mendapat kekayaan yang memungkinkan modernisasi militer pada 1940-an. Ditambah lagi dengan bantuan dari negara Amerika Serikat dan negara Inggris. Arab Saudi itu mulai membangun angkatan bersenjatanya secara lebih modern. Dan seperti yang kalian tahu, di mana ada minyak, di situ ada peluang untuk menghasilkan uang. Nah, dengan uang ini mereka gunakan untuk memperkuat angkatan darat dan juga mengembangkan angkatan udara, angkatan laut, serta mendirikan angkatan pertahanan udara dan lain-lainnya. Yang mana mereka semua itu memainkan peran penting dalam menjaga wilayah udara negara yang luas. Pada tahun berikutnya sih itu Arab Saudi itu lebih memperkuat, tidak hanya untuk sekedar kedaulatannya doang, tapi juga untuk berperan dalam menjaga stabilitas regional. Dan seperti tadi yang saya katakan, kalau ada minyak, ada peluang untuk dapat uang. Ada banyak uang, disitulah mereka menggunakan dana tersebut untuk mempercanggih peralatan militer tempurnya, mulai dari pesawat tempur, kapal perang, dan sistem pertahanan rudal sampai sistem pertahanan rudal seperti yang ada di kelompok militer Arab Saudi tersebut. Nah, untuk military mission yang dilakukan Arab Saudi itu ada beberapa banyak sih. Di antara beberapa misi militer yang signifikan, mau dari segi domestik ataupun internasional, di sini saya hanya dapat mengumpulkan ada beberapa yang dilakukan oleh para militer untuk military mission yang dilakukan di negara Saudi. Di sini bisa dilihat di poin pertama ada operasi Decisive Storm dari tahun 2015 sampai sekarang. Yang kedua ada perang Teluk dari tahun 1990 sampai 1991. Ada cuma setahun doang ini perangnya. Yang ketiga itu ada operasi anti terorisme domestik. Terus yang keempat di situ ada penjagaan perbatasan. Ya mungkin ini lebih bisa dibilang macam kayak penjagaan perbatasan antar negara kali. Yang kelima di situ ada operasi keamanan maritim di Laut Merah dan Teluk Arab. Dan yang poin terakhir yang keenam itu adalah misi kemanusiaan dan rekonstruksi. Ini misi kemanusiaan dan rekonstruksi ini bisa dibilang mungkin terjadi setelah pasca perang. Jadi pasca perang pembangunan yang runtuh itu nanti didirikan kembali. Mungkin kurang lebih seperti itulah. Nah, dari semua ini nih, misi-misi ini mencerminkan peran militer Saudi dalam menjaga stabilitas domestik dan regional serta keterlibatannya dalam melawan ancaman teroris dan pengaruh eksternal di kawasan Timur Tengah. Nah, terus untuk civic mission yang dilakukan negara Arab Saudi, untuk misi-misi sipil yang dilakukan untuk masyarakat itu ada beberapa yang bisa kita lihat di sini. Di poin pertama adalah penanggulangan bencana alam. Yang seperti kita tahu, kalau seandainya terjadi bencana alam, maka mau polisi atau militer otomatis turun untuk membantu masyarakat gitu. Karena minim dari masyarakat yang tahu bagaimana cara untuk menyelamatkan diri dari bencana alam tersebut. Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur. Yang ketiga ini adalah program bantuan kesehatan. Ini mungkin kesehatan kayak apa namanya? Gimana ya jelaskannya? Mungkin bisa dibilang seperti macam kayak dana bantuan untuk rumah sakit lah gitu. Keempat, pelatihan dan pengembangan keahlian. Yang kelima ada partisipasi dalam festival dan kegiatan nasional. Mungkin ini hanya terjadi di hari-hari nasional Arab Saudi. Dan yang terakhir adalah program bantuan sosial dan kemanusiaan. Nah, yang ini mohon maaf ini karena yang slide sebelumnya itu terlalu kelebihan. Nah, intinya dari semua misi-misi sipil ini itu menunjukkan bahwa komitmen dari militer Arab Saudi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Jadi mereka tidak hanya fokus dari segi militer doang, mereka juga fokus utamanya tuh selain dari pertahanan dan selain dari
pertahanan keamanan, mereka juga fokus untuk mengayomi masyarakatnya juga. Baik, demikian dari presentasi yang seperti yang bisa kalian lihat sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan atau terbata-bata dalam penyampaian, itu semuanya datang dari saya sendiri karena kita di sini sama-sama untuk belajar dan tidak mungkin semuanya bisa melalui melainkan dengan proses. Karena segala sesuatu itu perlu proses. Oke, dengan presentasi kali ini saya akhiri video kali ini, dan terakhir nama saya Muhammad Adri, dan terima kasih telah melihat video ini, dan terakhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.